Shalom. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain atau kita memaafkan orang lain yang melakukan permusuhan dengan kita. Kita bicara tentang memperbaiki hubungan yang rusak, seringkali itu bukan perkara yang mudah. Itu tidak semudah kita membalik telapak tangan, ya, tidak semudah itu. Karena apa? Karena ada banyak faktor yang seringkali membuat kita sulit berdamai dengan orang lain. Dan mungkin karena faktor gengsi, mungkin karena faktor ego kita yang tinggi. Kalau kita ditanya, bagian mana yang sulit? Apakah memaafkan orang lain atau memberi maaf kepada orang lain? Ini juga sulit kadang-kadang kita menjawab. Apalagi kita sementara berada dalam sebuah konflik yang membuat hati kita emosi, membuat perasaan kita marah, membuat kita menjadi dendam dan jengkel pada orang lain. Nah, saudara, keadaan diperparah apabila kepada kita diberikan jabatan yang tinggi. Kita adalah orang yang dihormati dalam masyarakat. Kita adalah orang yang menjadi panutan. Maka sulit bagi kita ketika kita melakukan kesalahan, kita mau meminta maaf dengan orang lain. Kita akan cenderung untuk menutup-nutupi kesalahan. Bila perlu kita menyerang balik orang, walaupun kita jelas-jelas salah. Sampai pada tingkat kejiwaan yang tinggi, kita menyerang, bukan saja menyerang orang lain, tetapi kita juga bahkan mencuci tangan, menimpakan kesalahan kepada orang lain. Nah, ada dua hal yang bisa terjadi. Itu pertama, kita mengikuti tren dunia. Kita mengikuti apa kata dunia. Dari dalam hukum kepemimpinan, dalam hukum di mana seorang menjadi bos, ya, seseorang menjadi pemimpin, seseorang menjadi raja, maka itu biasanya orang memperlakukan 3 hukum Tritunggal bos. Ya, ada tiga hukum Tritunggal bos. Pertama itu, bos selalu benar. Bos selalu benar. Pertama. Kedua, anak buah selalu salah. Ketiga, bila bos salah, maka kembali ke hukum yang pertama tadi, bos selalu benar. Nah, ini hukum dunia. Ini aturan dunia. Apakah kita mengikuti aturan ini sebagai seorang pemimpin? Atau kita mau belajar dari Alkitab? Bagaimana kita belajar dari kesaksian Alkitab? Untuk itulah maka seri Sola Scriptura ini akan menolong kita melihat bagaimana seorang pemimpin bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, kalau kita membaca teks Kejadian pada pasal 33, di sana cerita tentang Yakub yang memiliki permusuhan dengan saudaranya Esau. Dan tentu saja permusuhan ini oleh karena dipicu oleh Yakub sendiri. Dan Esau menjadi korban dari sikap Yakub. Kalau di sini kita lihat bahwa ada satu hal yang menarik yang Yakub mau tunjukkan kepada kita dan kita bisa belajar. Dan juga ada hal menarik lain yang ditunjukkan Esau yang terlibat dalam konflik terbuka ini.
Jadi kita belajar di sini adalah bahwa Yakub menunjukkan sebuah sikap etikat yang baik. Dia tidak mau mengacu kepada egonya, dia tidak mau mencuci tangan dari permasalahan yang ada, dia juga tidak mau melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Dan sikap Yakub ini sebetulnya kalau seumpama orang berperang, maka Yakub berhasil menyelamatkan diri dari peperangannya, dalam tanda petik ya, peperangannya melawan Esau. Nah, kita lihat bahwa ada pepatah bilang begini, banyak orang selamat dalam peperangan itu karena mereka merendahkan diri mereka, mereka membungkuk, bahkan mereka tiarap, dan peluru musuh itu terbang di atas, di atas. Jadi peluru musuh terbang melewati orang-orang yang tiarap, orang-orang yang membungkuk. Dan dalam peperangan orang tidak bisa, saya jago, saya bisa menahan peluru. Ya. Dia tidak bisa berjalan, berlari sambil mempusungkan dadanya menyambut peluru. Ya. Tidak. Dan di sini kita belajar dari Yakub yang luar biasa itu. Kita belajar dalam cerita Kejadian ya, pasal 33 ayat 1 sampai 20, bagaimana Yakub tiarap 7 kali, ya. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali sambil mendekati kakaknya Esau, ya. Sikap Yakub ini menunjukkan bahwa ia menyadari kesalahannya. Dia tidak mau bersikap ego, dia tidak mau bersikap arogan, dia juga tidak mau bersikap tinggi hati. Dan inilah yang menolong, sikap Yakub inilah yang menolong konflik meredah, ya. Konflik antara dia dan kakaknya bisa berhenti, ya, karena andil dari Yakub ini. Sikap merendahkan diri, sikap mengalah, ya, sikap tahu diri bahwa dia sudah salah. Maka ini yang menolong konflik bisa terpecahkan. Jadi andil dari perdamaian Yakub dan Esau dalam kisah Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 ini memang juga amat bergantung kepada Yakub yang mau mengakui kesalahannya, ya, dan bersikap merendahkan diri. Dan itulah juga yang membuat dalam kisah ini bagaimana Esau berlari menyongsong, ya, berlari menyongsong Yakub, ya, dan dia memeluk adiknya dan mereka bertangis-tangisan, ya, melupakan semua permusuhan, sebuah perselisihan yang selama ini tercipta oleh karena perseteruan yang mereka miliki. Nah, kita akan lihat lebih jauh bagaimana kisah ini, ya, secara detail begitu menarik menurut saya yang perlu kita pelajari. Tapi saya sebelumnya ingin mengutip, ya, pemikiran dari Martin Luther Junior. Ya, Martin Luther Junior pernah bilang begini. Kegelapan itu tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Benci tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya. Demikian kata-kata bijak dari Martin Luther Junior. Jadi, saudara, kalau kita memahami dengan baik-baik kata bijak ini, terbukti dalam kisah dari 2 orang saudara kembar yang berseteru ini, yaitu Esau dan Yakub. Ya, Esau dan Yakub. Kebencian dan kemarahan Esau tidak nampak dalam kisah Kejadian 33 ini. Ya. Esau justru berlari menyongsong Yakub, memeluk,
dan merangkulnya. Jadi kalau kita baca di Kejadian 33 ayat 4 di sana dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Jadi di sini Esau seperti melupakan semua beban kemarahan, ya, dendam kesumat terhadap adiknya Yakub. Mengapa tidak? Yakub telah merampas hak kesulungannya dengan cara menipu ayah mereka. Bahkan sewaktu dalam proses lahir pun Yakub telah berupaya menjegalnya, ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai 26, jelas di situ bagaimana proses dua saudara kembar ini lahir, ya. Pertama keluar itu warnanya merah, seperti seluruh tubuhnya jubah berbulu, dan itulah Esau, ya. Esau yang keluar pertama. Sesudah itu keluarlah adiknya, dan adiknya si Yakub ini memegang tumit dari Esau, ya. Seolah-olah Yakub tidak rela kalau Esau yang harus lahir duluan, ya. Karena dalam tradisi Israel, siapa yang lahir duluan dia akan disebut yang sulung, dan dia akan mewarisi hak-hak kesulungan, ya. Seluruh harta berkat dari orang tua itu akan diberikan kepada yang sulung. Jadi di sini Yakub sang bayi yang masih kecil pun sudah berusaha menjegal, memegang tumit dari kakaknya supaya jangan lahir duluan. Nah, ketika besar pun Yakub menipu supaya hak kesulungan itu yang dia dapat. Nah, ini juga saudara yang akhirnya kebencian Esau terhadap Yakub ini nampak. Tapi ketika Yakub menyadari kesalahannya, dia bersujud, ya, dia merayap 7 kali, membungkuk, merayap mendekati kakaknya, maka cairlah semua permusuhan ini, ya, cairlah semua permusuhan. Hubungan yang rusak ini bisa diperbaiki karena apa? Karena Yakub tahu bahwa dialah sumber dari konflik ini. Dialah yang memicu kebencian, ya, dari kakaknya Esau. Maka dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan sikap kerendahan hati. Dia mau merendahkan diri, ya, untuk supaya bisa berdamai dengan kakaknya. Jadi di sini ada beberapa indikasi yang penting yang Yakub tunjukkan, yang bisa kita pelajari sebagai orang beriman, ya. Yang pertama itu bahwa Yakub bertanggung jawab dengan perbuatannya. Itu yang pertama, ya. Yakub bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ia tidak mau lempar tanggung jawab kepada orang lain. Dia tidak mau cuci tangan. Dia tidak bisa bilang, oh itu karena ibu saya yang membantu, ya. Mama saya membantu menyuruh saya supaya kita rame-rame tipu bapak kita Ishak itu. Tidak. Dia tidak mau cuci tangan. Dia tidak mau lemparkan kesalahan pada ibunya. Yang kedua, ia sadar bahwa ia sudah salah. Ya, dia sudah sadar bahwa ia sudah salah. Dan ia merendahkan diri dan sujud sampai 7 kali. Ya, 7 kali. Jadi saudara, kalau kita lihat perjalanan kisah Yakub ini sampai pada kisah Kejadian 33 ini, Yakub ini telah menjadi orang yang kaya raya, ya. Dia tinggal selama 14 tahun dengan mertuanya Laban. Dia pekerja keras, ya, dia pekerja yang ulet, dan dia dari situ dia menghasilkan harta kekayaan yang berlimpah. Bahkan dia akhirnya lebih kaya dari sang kakaknya Esau sendiri, lebih kaya daripada mertuanya juga. Tapi di sini dalam kisah ini Yakub justru bertindak merendahkan diri serendah-rendahnya, ya. Jadi dia
Justru ketika bertemu dengan Esau, dia memperlakukan Esau sebagai raja, ya, sebagai orang yang mulia, yang terhormat. Dia berlaku seperti seorang hamba yang datang merunduk, ya, tiarap, merayap, membungkuk di hadapan kakaknya. Nah, menarik kalau misalnya dikatakan oleh penafsir Meredith Klein, ya, Meredith Klein, bahwa sikap Yakub ini adalah sebuah bentuk perendahan diri seorang hamba kepada tuannya atau rajanya. Ya. Kita bisa lihat pemikiran Meredith Klein ini dalam New Bible Commentary, ya, third edition dari Donald Guthrie dan kawan-kawan sebagai editor, ya, terbitan tahun 1970, halaman 114. Jadi ini satu sikap, ya, perendahan diri di mana Yakub sadar bahwa dia telah melakukan kesalahannya. Tapi juga ada satu sikap lain, dasar lain di mana Yakub bisa menghentikan konflik ini. Dan ini yang kita bisa belajar dari Alkitab. Yaitu Yakub tidak bertindak di atas nama pemikirannya sendiri, mengandalkan otaknya, wawasannya sendiri. Tidak. Tetapi Yakub mengandalkan Tuhan. Yakub berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan, tolonglah saya supaya saya menemukan jalan untuk berdamai dengan kakak saya yang telah saya tipu, ya, yang saya telah khianati persaudaraan ini. Tuhan tolong, ya. Jadi Yakub bergumul dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan bergumul bersama Tuhan, ya, persoalan yang dihadapi. Jadi kejadian kita bisa banding dengan kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 12. Ya, di situ bagaimana sikap Yakub berdoa kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan untuk supaya permasalahan yang dia hadapi ini bisa selesai. Jadi ini Alkitab mau katakan kepada kita, kalau kita banding dengan fakta kenyataan kita sehari-hari, banyak orang justru kalau sudah salah, dia bukannya mengalah, merendahkan diri, tapi bersikap tinggi hati dan arogan. Dan arogansi ini memicu pada sikap lain, yaitu mempersalahkan orang lain. Tidak bercermin pada dirinya, tidak melihat andil buruk yang diciptakan, yang sehingga konflik ini bisa tercipta. Jadi seringkali konflik bukannya berkurang, tapi konflik justru bertambah. Kalau seumpama konflik itu adalah api yang kecil, sikap-sikap arogansi kita, sikap-sikap egoisme kita, itu seperti bensin yang menyiram kembali api yang mengecil ini, membesar. Semakin kita arogan, semakin kita tinggi hati, apinya makin besar, ya, konflik makin besar dalam sebuah persoalan. Jadi di sini kita lihat bagaimana sikap Yakub ini justru mendorong Esau akhirnya melupakan dendamnya, ya. Jadi kita lihat dalam kisah itu bagaimana Esau datang dengan 400 pasukan, ya, laki-laki yang kuat, ya. Jadi seolah-olah Esau datang siap berperang dengan adiknya Yakub, ya, yang datang dengan istri dan anak-anaknya, ya. Dan tapi karena sikap Yakub yang merendahkan diri ini justru membuat lunak hati Esau. Ya, padahal dia sudah siap berperang dengan 400 pasukan ini. Dia melunak dan justru dia sendiri yang berlari menyongsong adiknya. Ya, dia tidak lagi takut bahaya. Jangan-jangan adiknya Yakub akan tusuk dia, ya, membunuh dia. Dia tidak mengandalkan 400 pasukan yang datang mengawal dia.
Tapi karena dia melihat sikap hati adiknya yang menyesali perbuatan salahnya, maka dia berlari menyongsong Yakub, ya. Dan di sini ada satu hal yang menarik, saudara. Di sini Yakub justru melihat wajah Esau itu seperti dia melihat wajah Tuhan Allah, ya. Jadi sikap pemaafan, sikap rela untuk memaafkan orang lain. Kisah ini mau menunjukkan bahwa ketika kita rela memaafkan orang lain, ketika kita melupakan dendam kesumat, ketika kita melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, justru wajah Tuhan Allah yang kita tampilkan. Dan ini yang nampak dalam kisah itu, di mana Yakub mengakui bahwa ketika Esau lari menyongsong dia, memeluk dia, ya, menangis bersama dia, Yakub justru melihat wajah Tuhan Allah dalam diri Esau ini. Jadi kita bisa belajar ini, ya. Hal kedua dari sikap Esau, ya. Jadi Esau di sini dikatakan menampilkan wajah Allah. Esau yang dikhianati Yakub dalam cerita ini berubah total. Ia tidak menampilkan kemarahannya, tetapi ia menunjukkan sikap-sikap perdamaian, sikap-sikap pengampunan. Dan sikap pengampunan inilah yang dimiliki Tuhan. Wajah Tuhan yang mengampuni, wajah Tuhan yang mengasihi. Jadi kita lihat bagaimana Esau berlari menyongsong adiknya, ya. Ayat 4. Esau berlari menyongsong adiknya. Kejadian 3 ayat 4, 33 ayat 4. Jadi dia berlari menyongsong. Bukan dia berlari dengan kemarahan, dendam untuk mau memukul atau membunuh adiknya. Tapi dia berlari menyongsong dengan kasih, tangan terbuka untuk memeluk adiknya. Dan sebagai orang yang sepenuh hati telah berdamai dengan adiknya Yakub, maka dengan segala kasih dia memeluk, mendekap, mencium lehernya, leher dari adiknya, wajahnya. Ini satu sikap yang luar biasa. Dendam kesumat diganti dengan cinta kasih persaudaraan. Yang kedua, saudara, kita belajar juga dari sikap Yakub ini yang ditampilkan dalam ayat yang ke-10, ya, Kejadian 33 pada ayat yang ke-10. Dari sikap Esau ini Yakub melihat wajah Allah dalam diri Esau, bukan wajah iblis yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan dendam kesumat. Jadi ayat 33 saya baca, ya, dengan jelas. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Kejadian 33 ayat 10. Ya. Jadi Yakub serasa melihat wajah Allah. Mengapa? Karena Esau lari dengan cinta kasih, dengan pengampunan, dengan rangkulan persaudaraan yang luar biasa. Jadi di sini, saudara, memang kita juga harus belajar dari budaya kita setempat, ya. Banyak budaya lokal daerah, ada kearifan lokal daerah yang justru mendorong kita untuk bagaimana berdamai dengan orang, berdamai dengan saudara-saudara kita. Jadi bagi orang Rote itu persaudaraan itu seperti air terjun yang mengalir, ya. Air terjun yang mengalir. Persaudaraan itu seperti air yang mengalir, ya, air terjun itu. Di mana orang dengan kemarahannya tidak bisa putus air terjun yang sedang mengalir. Jadi dia ambil parang yang mungkin tajam sekalipun juga dia tidak bisa potong air terjun itu, kasih putus. Tiap kali dia potong, air terjun tetap mengalir. Nah begitu juga dengan persaudaraan.
Persaudaraan bagi orang Rote itu tidak boleh putus oleh karena kesalahan kecil ataupun kesalahan apapun, kemarahan, dendam, itu tidak boleh memupus atau bahkan menghapus ya persaudaraan yang dia miliki. Jadi kita melihat di sini dalam kisah ini bagaimana dendam mencair, ya, dendam itu meleleh, terselesaikan, ya, oleh karena ada satu pihak rela mau mengakui kesalahannya dan di pihak lain orang lain yang juga rela memaafkan dan mau menampilkan wajah Tuhan ya, dalam konflik itu. Jadi ini sesuatu yang menarik bagi kita. Dan memang saudara, ketika kita memaafkan orang lain atau ketika kita rela untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, maka sebetulnya kita menjadi orang yang kuat ya. Jadi orang yang kuat itu menurut Albert Einstein bilang begini ya. Satu ikon orang pintar dunia, Albert Einstein. Orang lemah itu menurut Einstein itu dia suka membalas dendam. Orang lemah membalas dendam. Tapi orang kuat selalu memaafkan. Orang cerdas ya, orang punya otak melupakan kesalahan. Saya kutip ulang ya. Orang lemah membalas dendam, orang kuat memaafkan, orang cerdas melupakan kesalahan. Nah ini kutipan saya dari Albert Einstein. Mari karena itu maka kita selalu harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Karena kita telah diampuni oleh Tuhan dalam diri Yesus. Semoga hal ini, pembelajaran dari Alkitab ini menolong kita. Shalom.